Keluargaku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Rondor Paniki Bawa, kita akan memulaikan ibadah kita di malam ini. Terimalah salam kasih dari Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Disilakan kita berdiri. Panggilan beribadah. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Iya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepadanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kita menyanyi, ku akan selalu bersyukur. Kita tabiskan ibadah ini, ibadah keluarga malam ini dalam penyertaan Roh Kudus, karena kita percaya Allah Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya, terpujilah Yesus yang hidup. Amin. NNBT 24, kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Selalu kurasakan
Jemaat disilakan duduk. Bilangan 11 ayat 23 sebagai nats yang membimbing ibadah kita malam ini dituliskan begini. Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak. NNBT nomor 26, Tuhan Yesusku mutiara hatiku. Alkitab dan merenungkan firman, kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur karena sungguh sempurna kasih-Mu dalam hidup kami, yang membawa kami boleh ada lagi dalam persekutuan Jemaat Rondor Paniki Bawah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dari rumah kami masing-masing, Tuhan satukan kami untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sadar kami banyak kali melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kasih-Mu yang sempurna mengampuni kami, memulihkan kami, menguduskan kami. Dan kasih-Mu itu yang membawa kami boleh ada lagi dalam persekutuan ibadah yang indah. Bapa, kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Beri roh pengertian bagi kami, sehingga masing-masing kami mampu memahami apa kehendak Tuhan untuk hidup kami. Mampu untuk kami jalani firman-Mu, nikmati firman-Mu yang terus mengubah kami, yang terus membentuk kami, yang terus memberkati kami. Menikmati kasih Yesus, kuasa Yesus yang sempurna dalam hidup ini. Terpuji Allah Bapa dalam Yesus, Engkau yang berfirman, kami mendengarnya. Amin. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita saat ini untuk membaca Alkitab dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33 dengan tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam,
datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan Alkitab untuk menjadi perenungan kita bersama dalam sukacita di ibadah saat ini. Keluargaku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lama kita sudah ada dalam aktivitas yang membuat kita merasa takut. Lama situasi yang kita alami membuat kita tidak bisa bergerak bebas. Padahal dalam kehidupan kita, kita ingin melakukan sesuatu seperti yang lalu-lalu tanpa ada batasan. Saudara, kadang ketika kita dalam situasi lebih banyak di rumah, tidak sedikit orang yang merasa stres. Tidak sedikit orang yang merasa tidak nyaman lagi, bahkan merasa kecewa dengan situasi yang dialami. Hal itu menurut saya dipicu karena ketika berdiam di rumah, kita lupa identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, orang yang punya Tuhan Yesus Juru Selamat. Dan kita lebih banyak di rumah, kita lebih suka melihat televisi, lebih suka melihat handphone yang memberikan berita-berita yang membawa kita lebih takut, membawa kita lebih khawatir sehingga ibarat tidak ada lagi kekuatan. Ada yang sekarang sampai takut keluar rumah. Ada sekarang tidak ingin lagi berhubungan dengan dunia luar karena ketakutan. Nah, oleh karenanya saudara, dengan sengaja saya mengambil pembacaan dalam Matius 14 ini untuk menjadi perenungan kita, kembali mau mengingatkan kita lagi tentang identitas kita sebagai orang yang punya Yesus dan mau mengajak kita untuk melihat siapa Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dan kita percaya ketika kita menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita selamat, maka kita punya sorga. Itu kita percaya dan itu benar saudara. Tetapi percaya Yesus tidak hanya membatasi kita untuk memiliki keselamatan dan punya tempat di sorga. Tidak.
Dengan percaya Yesus, saudara, dia mau kita mengalami dia secara pribadi. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini, apalagi diperhadapkan dengan pandemi yang membuat banyak orang takut, biar kuasa Yesus benar-benar kita alami. Dan itu menjadi kekuatan untuk memberikan keberanian, semangat bagi kita, dan membaharui kita di new normal ini dengan identitas orang percaya. Karenanya, mari kita lihat apa yang bisa Yesus lakukan yang kadangkala menutup mata kita karena situasi yang ada di dunia ini. Saudara, dalam pembacaan kita mengatakan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk lebih dahulu menyeberang danau. Dan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa, murid-muridnya sudah dalam perjalanan di tengah danau. Dan Yesus melihat mereka dengan susah payah mendayung perahu untuk mengalahkan ombak karena angin di tengah danau yang membawa mereka kesulitan untuk menyeberang. Yesus lihat. Saudara, Yesus di atas bukit dan murid-muridnya ada di tengah danau, dan itu terjadi tengah malam. Dikatakan jam 3 malam. Gelap. Tidak ada cahaya lampu, tapi Yesus bisa melihat murid-muridnya yang dalam susah payah. Hal yang sama mau mengatakan kepada kita bahwa benar, dalam pandangan mata kita Yesus ada di sorga. Kita masih ada di dunia, tapi ingat, mata Yesus tidak terhalang dengan jarak dan waktu. Mata Yesus tidak terhalang karena situasi keadaan yang kita alami, tapi mata Yesus tajam melihat setiap pribadi kita yang mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Mazmur 34 ayat 15 mengatakan, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Jadi Yesus tahu apa yang kita alami. Yesus melihat kita dan Dia tidak pernah menutup mata dengan keberadaan hidup kita. Selanjutnya, saudara, ketika Yesus melihat keadaan mereka, Dia turun dari danau dan Dia mendekati mereka. Yesus tidak membiarkan mereka bergulat susah payah sendirian. Tapi Yesus datang menghampiri mereka. Itu juga yang mau dikatakan kepada kita bahwa ketika Dia melihat kita dalam pergumulan, ketika Dia melihat kita dalam tantangan, Dia tidak membiarkan kita, tetapi Dia turun tangan, mengulurkan tangannya yang penuh kasih, tangannya yang penuh kuasa untuk membantu kita, untuk menolong kita. Dia itu Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus bersama dengan mereka di tengah danau, mereka ada sedikit ketakutan dan mengatakan bahwa itu hantu. Tapi Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Suara Yesus itu, saudara, diperdengarkan lagi bagi kita sekarang. Jangan takut, karena Yesus ada bersama denganmu. Jangan takut dengan situasi yang engkau alami, karena Yesus masih sanggup mengendalikannya. Yesus masih punya kuasa dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Bahkan Yesus masih punya kendali dengan penyebaran COVID. Yesus punya kuasa untuk menghentikan. Yesus punya kuasa untuk melindungi kita. Dia bilang, jangan takut. Kenapa penting untuk mengingatkan kita jangan takut? Karena saudara, kalau kita takut, maka dunia medis mengatakan
Kalau kita takut, imun tubuh kita turun. Nah, sekarang kan orang dengan situasi ini harus lebih menjaga imun kita untuk kuat. Nah, kalau kita takut, otomatis maka imun tubuh kita turun. Dan itu membawa mudahnya virus masuk dalam tubuh kita. Tapi ketika kita tidak takut, kita tenang, kita damai, kita penuh sukacita, maka otomatis imun tubuh kita kuat. Karenanya jangan takut. Dunia boleh memberikan ketakutan, tapi engkau orang percaya, engkau punya Yesus yang melindungi, engkau punya Yesus yang menjaga. Jangan takut. Ketika Petrus mendengar bahwa itu, dia tahu itu Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, apabila itu engkau, maka suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus bilang, datanglah. Tapi apa yang terjadi pada Petrus? Dia awalnya berjalan di atas air. Tapi lama-lama dia tenggelam. Kenapa? Kalau ada orang bilang, oh Petrus boleh berjalan di atas air karena dia orang suci, dia orang kudus, dia itu dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau dia orang kudus, dekat dengan Yesus, kenapa dia tenggelam? Nah, kalau dia tenggelam, orang bilang, oh karena dia berdosa, dia kan sesangkal Yesus, maka dia tenggelam. Nah, kalau dia orang berdosa dan dia menyangkal Yesus, kenapa dia bisa berjalan di atas air? Artinya mau mengatakan kepada kita, Petrus bisa mengalami mujizat berjalan di atas air, tapi juga dia bisa tenggelam sekalipun Yesus di muka dia, bukan karena apa yang dia lakukan, bukan karena apa yang telah dia kerjakan, bukan karena apa yang telah dia ucapkan, tetapi karena dia memandang Yesus. Ketika dia memandang Yesus, saudara, mujizat dia alami. Tetapi ketika pandangannya teralihkan dengan dinginnya udara, dengan gelapnya malam, dengan gelombang yang ada, maka dia mulai menjadi takut dan dia tenggelam. Jadi pandangan kepada Yesus itu mempengaruhi mujizat dialami oleh Petrus. Demikian kita, pandangan kita kepada Yesus, maka itu akan membawa kita mampu mengalami setiap mujizat yang memang Tuhan mau kita orang percaya, alami, nikmati, dan itu kita jadikan kesaksian bagi banyak orang. Ini kita mengalami mujizat Yesus karena kita percaya Yesus, maka dengan demikian orang akan banyak datang percaya kepada Yesus. Jadi bukan dengan apa yang bisa orang lakukan, bukan dengan apa yang bisa orang ucapkan, bukan dengan apa yang bisa orang kerjakan, tetapi dengan pandangan kepada Yesus itu mampu mengubah banyak hal. Pandangan kepada Yesus, maka itu membawa kita mampu untuk menikmati mujizat Tuhan. Nah, saudara, di tengah situasi ini, Tuhan Yesus datang dan terus mau menguatkan kita. Ada banyak hal yang terjadi yang kadang membawa keraguan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi mari arahkan pandangan hatimu kepada Yesus dan lihat apa yang bisa Yesus lakukan untukmu, untuk keluargamu, untuk jemaatmu, untuk masyarakatmu, di mana engkau ada. Yesus lebih berkuasa, lebih dahsyat. Nas pembimbing kita mengatakan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak. Lihat Yesus, tetap percaya Yesus, arahkan pandangan kepada Yesus, tetapkan imanmu kepada Yesus, maka biarkan Dia yang berkarya dalam hidup kita. Yesus yang dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Suara hatimu Engkau beri lagi bagi kami. Engkau mengingatkan kami untuk hanya melihat kepada Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada perlindungan,
ada kekuatan, ada pembaharuan, ada semangat. Hanya Yesus yang sanggup memberikan perubahan yang baik bagi kami. Oleh karenanya terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan itu di hati kami, karena kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi NNBT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh bersukacita dalam memuliakan Engkau di tengah persekutuan ibadah yang Engkau ciptakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberi persembahan. Kuduskan apa yang kami beri berguna untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Diberkati setiap pribadi kami, diberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Jemaat Rondor Paniki Bawah. Bapa, Engkau punya kuasa memulihkan kami. Engkau punya kuasa memberkati kami. Karenanya bersamalah dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat Rondor Paniki Bawah, Ketua Pendeta Theo Tawaris Master Teologi, memampukan mereka untuk menjalankan tanggung jawab dengan sukacita, melayani Engkau dalam persekutuan jemaat dengan hikmat. Setiap hal yang mereka rindukan dalam pelayanan itu terwujud untuk memuliakan Tuhan. Berkati pribadi mereka dan keluarga masing-masing. Semua pelayan khusus Engkau juga berkati, tetap sehat dan kuat. Kami mampu menjalankan panggilan pelayanan yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pemerintah kami diberkati. Biar mereka tetap kuat, tetap sehat, hikmat-Mu Engkau beri. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil dalam menjalankan roda pemerintahan, semua dalam kekuatan kasih Tuhan. Dan setiap pergumulan yang dihadapi, Tuhan beri mereka hikmat untuk mampu mengambil keputusan yang baik. Dan biar itu semua ditopang juga oleh masyarakat Indonesia yang kami cintai. Terpuji Engkau Bapa, kami bersyukur. Berdoa untuk semua keluarga Kristen yang ada di Jemaat Rondor, kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak pemuda remaja dan sekolah minggu. Berkati masing-masing dengan sehat dan kuat, dan tetap mampu untuk memuliakan Tuhan dengan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Anak-anak kami dalam kemuliaan Tuhan, Engkau punya rancangan yang indah untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Malam ini tercipta persekutuan yang indah, pelayanan ibadah boleh berjalan karena kemurahan Tuhan. Karenanya terima kasih, diberkati tim multimedia, prokantor, tim musik, diberkati koordinator ibadah, Penatua Samuel Mince. Kasih Tuhan menyertai, memberkati pribadi dan keluarga, sehingga semangat selalu memuliakan Tuhan selalu ada.
terutama untuk kami terus memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya di dalam Yesus ada perlindungan dan kekuatan. Terpuji Engkau Bapa, kami berdoa, mengucap syukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah ini, disilakan berdiri. NNBT nomor 28, ya Tuhan tolong aku. Kita menerima berkat, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia, karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai keluarga kita. Silakan duduk, demikian ibadah selesai. Tuhan menyertai, memberkati, melindungi kita dan keluarga masing-masing. Amin.